Cis bau bangke, terancam diaudit. Anies nggak berani pulang dari Arab Saudi. Masa ibadah haji sudah lewat. Sudah lebih dari seminggu, bahkan hampir 2 minggu. Namun Anies masih berada di Arab Saudi dengan berbagai kegiatan. Kegiatan Anies ini disebarkan lewat akun media sosialnya. Misalnya ini yang tanggal 3 Juli hingga terakhir kemarin tanggal 10 Juli. Itu hanya salah 2 di antara beberapa. Sementara oleh para buzzer dan pendukungnya, video Anies jalan-jalan dengan dikawal tentara juga banyak diedarkan di medsos. Itu salah satunya saya taruh di akhir tulisan ini. Video itu lucu deh, karena jadi aneh aja. Nggak ada kerusuhan, nggak ada keramaian, nggak ada yang ngejar-ngejar, yang minta selfie pun nggak ada. Jatuhnya jadi lebay. Saya malah curiga kalau ini merupakan permintaan Anies sendiri. Di Arab Saudi itu kan menurut postingan Anies sendiri, dia ketemu dengan berbagai pejabat atau petinggi di sana. Bisa saja kan dia minta pengawalan semacam itu. Yang ditemui Anies pun menyediakannya untuk menghormati tamunya. Dan ini dilakukan pasca selesainya kegiatan ibadah haji. Ketika suasana di sana sudah nggak rame lagi, bau-bau pencitraan pun tercium sampai sini. Nah, mengapa Anies betah banget di Arab Saudi? Padahal kan dia maunya pres di Indonesia. Bukannya lebih efektif untuk safari politik ke berbagai daerah di Indonesia kan? Nggak semua orang Indonesia punya akun medsos. Mengapa Anies kayak Bang Thoyib yang saat itu, yang katanya mau umroh, terus berkepanjangan sampai bertahun-tahun? Jawaban yang paling logis adalah karena Anies sedang menghindar dari bau bangkai jis yang makin kesini makin menyeruak, terungkap, dan aromanya makin membusuk bau bangkai. Sejauh ini kan yang menanggapi rencana pemerintah merenovasi JIS itu ya pendukung Anies dan jubir Anies. Oke lah, ketika Anies masih menyelesaikan ibadah haji, Anies punya alasan untuk tidak mengurusi soal lain. Lah ini kan ibadah haji sudah lewat. Anies terlihat sibuk sendiri, jalan ke sana jalan ke sini. Kesimpulan logisnya adalah Anies nggak berani ngomong apa-apa soal JIS. Mau ngomong apa lagi coba? Konsultan asing asal Inggris yang selama ini digembar-gemborkan sebagai perancang stadion JIS sudah mengklarifikasi perannya. Ternyata buruh Hapol ini tidak diminta untuk mendesain JIS. Mereka juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi selanjutnya. Maksudnya setelah tahap desain selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap konstruksi. Buruh Hapol sudah tidak lagi terlibat. Peran mereka hanya membuat panduan desain dan jasa konsultasi dari Desember 2018 hingga Maret 2019. Oleh buruh Hapol juga diungkap bahwa yang mendesain JIS itu adalah pihak lain yang ditunjuk oleh PT Jakarta Konsultindo atau Jakon. Jakon ini anak usaha dari Jakpro. Jadi gini susunannya. Jakpro itu BUMD yang diserahi tugas membangun dan mengelola JIS. Jakpro memakai anak usahanya, Jakon, sebagai rekanan konsultan. Dan Jakonlah yang kemudian berhubungan bisnis dengan buruh Hapol. Panjang ya jaringannya. Jakon sendiri pada awal tahun ini mengakui mereka menderita kerugian dan punya utang. Agak mencurigakan ya, tapi kita terus dulu membahas soal JIS. Waktu bikin panduan desain, buruh Hapol sudah memastikan agar seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Setelah itu buruh Hapol diminta meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, yaitu konsultan yang ditunjuk oleh Jakon. Di situ buruh Hapol menemukan ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan panduan yang mereka buat. Jelas ya, sangat-sangat clear. Padahal dalam rekam jejak Jakpro pada bulan September tahun lalu, jelas-jelas Jakpro menyatakan bahwa buruh Hapol yang merancang JIS. Jakpro juga menyatakan bahwa dalam proses desainnya, Jakpro didampingi langsung oleh FIFA. Pernyataan ini dikeluarkan Jakpro untuk memprotes keputusan PSSI yang membatalkan pertandingan FIFA di JIS waktu itu. Dan sekarang terbukti kalau Jakpro berbohong. Sama kayak Anies juga ya, pembohong. Nah, menanggapi rencana pemerintah yang mau merenovasi JIS, kubu Anies sempat memberikan keterangan resmi pada media. Ini dirilis beberapa hari sebelum buruh Hapol membongkar segala kebohongan mereka. Apa kata tim Anies? Katanya JIS tidak perlu direnovasi. JIS katanya dibangun oleh konsultan buruh Hapol, sehingga dalam desainnya sudah pasti mengikuti standar dari FIFA. Sekali lagi, ini bohong ya. Bahkan tim Anies menyebut pihak yang bilang JIS tidak sesuai standar FIFA itu adalah pihak yang merendahkan buruh Hapol. Ternyata beberapa hari kemudian buruh Hapol sendiri yang membongkar kebohongan mereka. Kayak Anies semua ya, pendukungnya pun sama tukang bohong. Ambiar deh.
Nah, seiring dengan terbongkarnya berbagai kebohongan dalam pembangunan JIS, wajar jika bermunculan permintaan agar pembangunan JIS ini segera diaudit secara keseluruhan. Misalnya dari fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Bukan hanya audit, PDIP meminta pembentukan pansus jika dipandang perlu. Permintaan audit dan pembentukan pansus juga disuarakan oleh partai PSI. Audit dan pansus ini masuk akal sekali karena berlawanan dengan apa yang telah digembar-gemborkan oleh Jakpro. Anies sendiri selalu menyebutnya sebagai mahakarya, sampai menyindir terhadap mereka yang disebut pesimis soal pembangunan JIS. Selama dipimpin Anies, Pemprov DKI kerap melakukan kelebihan bayar. Nah, apakah Jakpro sudah membayar Jakon dengan standar buruh hapul? Seakan buruh hapul yang merancang JIS, atau ongkosnya itu sudah benar? Bagaimana sampai stadion yang dibangun dengan dana 5 triliun rupiah ternyata tidak sesuai dengan panduan desain, tidak sesuai dengan standar FIFA, dengan parkir dan akses yang sangat terbatas? Bahkan akses pemain pun terlalu sempit buat dimasuki bis ukuran besar. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang meng-ACC? Siapa yang mengiyakan bahwa JIS sudah standar FIFA padahal masih banyak kekurangan? Siapa yang merancang pagar tribun yang ambruk itu? Stadion 5 triliun kok bisa ambruk? Pertanyaan yang utama adalah, mengapa kubu Anies sangat berkeras untuk menolak renovasi JIS? Apa yang disembunyikan? Kan gitu. Kalau ada yang ngotot, nggak mau proyeknya diubah, nggak mau diutak-atik, itu justru bikin kita makin curiga. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan. Ayo, Bapak Ibu dari Kejaksaan Agung atau KPK, jangan ragu buat membuka dan mengulik takbir gelap yang selama ini ditutupi dengan gemerlapnya puja-puji terhadap JIS. Itu duit rakyat loh. Anies saja bungkam, nggak berani komentar, atau jangan-jangan nggak berani pulang kayak dulu sang imam besar. Kita tunggu kelanjutannya ya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?